Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas salah satu contoh penelitian skripsi dengan judul pengaruh work family conflict dan work environment terhadap employee performance dengan work-life balance sebagai variabel intervening. Nah, jadi penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana konflik antara pekerjaan dan keluarga serta lingkungan kerja dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Selain itu, penelitian ini juga melihat apakah keseimbangan kehidupan dan pekerjaan itu dapat menjadi variabel yang memediasi hubungan antar variabel tersebut. Gitu. Oke, kita langsung masuk pada latar belakang. Jadi di sini itu akan menjelaskan mengenai alasan kenapa penelitian ini dilakukan dan juga fenomena apa yang menelatar belakangi penelitian ini, yaitu terkait work family conflict, work environment, work life balance, dan employee performance. Nah, jadi di sini juga dijelaskan ya bahwa dalam sebuah perusahaan itu sumber daya manusia itu menjadi faktor utama yang sangat penting karena kinerja karyawan menjadi salah satu penentu keberhasilan perusahaan. Jadi meskipun perusahaan ini memiliki teknologi yang baik maupun modal yang besar, apabila kualitas sumber daya manusianya itu rendah, maka tujuan perusahaan juga akan sulit tercapai. Kemudian dalam penelitian ini juga dijelaskan bahwa employee performance atau kinerja karyawan ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya itu ada work family conflict dan work environment. Nah, work family conflict ini merupakan konflik yang terjadi karena seseorang harus menjalankan dua peran sekaligus, yaitu peran dalam pekerjaan dan juga peran dalam keluarga. Jadi ketika tuntutan pekerjaan terlalu tinggi, maka hal tersebut dapat mengganggu kehidupan pribadi maupun kehidupan dalam berkeluarga. Nah, begitu juga sebaliknya, permasalahan dalam keluarga itu juga dapat mempengaruhi pekerjaan seseorang sehingga kinerja karyawan itu dapat menurun. Lalu ada juga work environment atau lingkungan kerja. Nah, lingkungan kerja yang nyaman, aman, dan suportif tentu itu dapat membantu meningkatkan semangat kerja serta produktivitas karyawan. Tapi kalau semisal lingkungan kerjanya itu kurang baik, maka hal tersebut juga dapat berdampak pada menurunnya employee performance. Nah, selanjutnya dalam penelitian ini juga dijelaskan bahwa terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten atau menjadi research gap terkait pengaruh work family conflict dan work environment terhadap employee performance. Ada penelitian menunjukkan bahwa pengaruh itu signifikan, namun ada juga penelitian lain yang menunjukkan hasil yang berbeda. Karena adanya perbedaan hasil tersebut, maka di sini peneliti itu menambahkan work-life balance sebagai variabel intervening untuk melihat apakah keseimbangan antara kehidupan pekerjaan dan kehidupan pribadi dapat menjadi penghubung antara work-family conflict dan work environment terhadap employee performance. Jadi secara singkat, penelitian ini itu dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh work family conflict dan work environment terhadap employee performance dengan work life balance sebagai variabel intervening. Seperti itu. Lalu kita akan langsung masuk pada bagian rumusan masalah. Nah, pada bagian ini di sini itu menjelaskan beberapa pertanyaan penelitian yang nantinya akan dianalisis dan dijawab melalui penelitian ini. Nah, di sini juga sudah bisa kita baca rumusan masalah yang pertama, yaitu
Apakah work-family conflict berpengaruh terhadap employee performance? Apakah work environment berpengaruh terhadap employee performance? Apakah work-family conflict berpengaruh terhadap work-life balance? Apakah work environment berpengaruh terhadap work-life balance? Apakah work-life balance berpengaruh terhadap employee performance? Nah, jadi intinya penelitian ini adalah melihat hubungan antar variabel baik secara langsung maupun melalui variabel mediasi, yaitu work-life balance. Selanjutnya, kita masuk pada tujuan penelitian. Pada bagian ini akan menjelaskan tujuan yang ingin kita capai berdasarkan rumusan masalah yang sudah kita tulis tadi. Nah, di sini tujuannya yang pertama adalah menganalisis pengaruh work-family conflict terhadap employee performance. Tujuan yang kedua adalah menganalisis pengaruh work environment terhadap employee performance. Yang ketiga yaitu menganalisis pengaruh work-family conflict terhadap work-life balance. Lalu yang keempat ada menganalisis pengaruh work environment terhadap work-life balance. Lalu yang terakhir menganalisis pengaruh work-life balance terhadap employee performance. Oke, selanjutnya kita masuk pada bagian landasan teori. Pada bagian ini akan menjelaskan teori-teori apa saja yang digunakan dalam penelitian kita. Nah, di sini itu kita akan menjelaskan terkait work-family conflict, work environment, employee performance, dan work-life balance. Nah, variabel pertama yaitu work-family conflict. Nah, di sini juga secara singkat ya, variabel ini itu merupakan konflik yang terjadi karena adanya tuntutan pekerjaan dan keluarga yang saling bertentangan sehingga seseorang mengalami kesulitan dalam menjalankan kedua peran tersebut. Lalu pada variabel kedua, lingkungan kerja itu merupakan segala sesuatu yang berada di sekitar karyawan yang dapat mempengaruhi aktivitas kerja seperti fasilitas kerja, hubungan antar rekan kerja, maupun hubungan dengan atasan. Lalu variabel kinerja karyawan ini merupakan hasil kerja yang dicapai seseorang baik secara kualitas maupun kuantitas seseorang dengan tanggung jawab yang diberikan perusahaan. Lalu yang terakhir, work-life balance, yaitu kemampuan seseorang dalam menyeimbangkan kehidupan pekerjaan dan kehidupan pribadi agar keduanya itu dapat berjalan secara seimbang. Jadi di sini itu pada bagian landasan teori itu kita menjelaskan masing-masing dari variabel-variabel kita. Nah, setelah kita menjelaskan variabel-variabel kita akan masuk pada kerangka penelitian dan hipotesis. Nah, di bagian ini itu akan menjelaskan bagaimana hubungan antar variabel dalam penelitian secara hipotesis yang diajukan oleh peneliti. Nah, kalau di penelitian kita kali ini sudah ada kerangka penelitiannya ya, atau hipotesisnya. Nah, hipotesis pertama yaitu work-family conflict berpengaruh negatif terhadap employee performance. Artinya, semakin tinggi konflik pekerjaan dan keluarga, maka kinerja karyawan itu akan menurun. Lalu, hipotesis yang kedua yaitu work environment berpengaruh positif terhadap employee performance. Artinya, semakin baik lingkungan kerja, maka employee performance-nya juga akan meningkat. Lalu, hipotesis yang ketiga yaitu work-family conflict berpengaruh negatif terhadap work-life balance. Hipotesis yang keempat, work environment berpengaruh positif terhadap work-life balance. Lalu yang terakhir atau yang kelima yaitu work-life balance berpengaruh terhadap employee performance.
Lalu selanjutnya masuk pada bagian metode penelitian. Pada bagian ini, di sini itu akan menjelaskan metode yang digunakan peneliti mulai dari jenis data, populasi, sampel, sampai dengan teknik analisis datanya. Nah, penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh secara langsung melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Populasinya yaitu karyawan tetap yang telah bekerja minimal 1 tahun dengan jumlah sebanyak 1.431 orang. Kemudian untuk teknik pengambilan sampel menggunakan non-random sampling dengan jumlah sampel sebanyak 95 responden berdasarkan perhitungan rumus Slovin. Lalu untuk teknik analisis data, pada penelitian ini menggunakan sampel S, dan dalam sampel S itu terdapat beberapa pengujian seperti outer model, inner model, dan uji hipotesis. Lalu selanjutnya masuk pada bagian hasil penelitian. Nah, di bagian ini itu akan menjelaskan karakteristik responden yang digunakan dalam penelitian. Nah, di sini sudah dijelaskan ya, ada gambaran umum penelitiannya mulai dari jenis kelamin, usia, pendidikan, masa kerja, status menikah, unit kerja. Lalu selanjutnya masuk pada bagian outer model. Nah, pada bagian ini dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas untuk memastikan bahwa indikator penelitian layak digunakan. Nah, kalau kita bisa lihat pada tabel ini bahwa seluruh hasilnya itu memenuhi syarat validitas. Jadi semua indikatornya itu valid dan bisa dilanjutkan untuk uji yang selanjutnya. Nah, selanjutnya setelah kita pastikan bahwa datanya itu valid, indikatornya itu valid, kita bisa masuk pada uji reliabilitas. Nah, pada bagian ini itu menjelaskan instrumen penelitian yang digunakan itu sudah konsisten dan reliable. Berdasarkan hasil pengujian ini diperoleh bahwa seluruh variabel memiliki nilai composite reliability dan Cronbach's alpha lebih besar dari 0,7, sehingga seluruh variabel ini dinyatakan reliable atau konsisten. Nah, setelah dinyatakan konsisten atau reliable, maka kita bisa masuk pada inner model. Pada bagian ini akan menjelaskan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependent. Nah, di sini bisa kita lihat nilai R square adjust-nya itu untuk variabel work-life balance sebesar 0,934, artinya work family conflict dan work environment mampu menjelaskan work-life balance sebesar 93,4%. Kemudian R square adjust untuk employee performance sebesar 0,960, artinya employee performance dapat dijelaskan oleh work family conflict, work environment, dan work-life balance sebesar 96%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa model penelitian ini tergolong sangat baik. Nah, selanjutnya masuk pada bagian uji hipotesis. Nah, pada bagian ini menjelaskan hasil pengujian hubungan antar variabel dalam penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa work family conflict berpengaruh negatif dan signifikan terhadap employee performance. Artinya, semakin tinggi konflik pekerjaan dan keluarga, maka kinerja karyawannya akan menurun. Kemudian, work environment berpengaruh positif dan signifikan terhadap employee performance. Artinya, semakin baik lingkungan kerja, maka kinerja karyawan akan meningkat.
Selanjutnya, work-family conflict juga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap work-life balance. Kemudian, work environment berpengaruh positif dan signifikan terhadap work-life balance, dan work-life balance berpengaruh positif dan signifikan terhadap employee performance. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan bahwa semua atau seluruh hipotesis yang sudah kita tuliskan tadi itu dalam penelitian itu diterima. Gitu ya. Lalu kita masuk pada uji mediasi. Nah, pada bagian ini akan menjelaskan apakah work-life balance itu mampu menjadi variabel mediasi antara work-family conflict dan work environment terhadap employee performance. Tuh. Nah, di sini itu ditunjukkan bahwa work-life balance itu mampu memediasi pengaruh work-family conflict terhadap employee performance. Selain itu, work-life balance juga mampu memediasi pengaruh work environment terhadap employee performance. Hal ini menunjukkan bahwa work-life balance itu memiliki peran yang penting dalam meningkatkan employee performance. Nah, kita sudah masuk pada bagian kesimpulan. Pada bagian ini itu akan menjelaskan hasil akhir dari penelitian yang telah kita lakukan. Untuk kesimpulan yang pertama yaitu work-family conflict berpengaruh negatif dan signifikan terhadap employee performance. Artinya semakin tinggi konflik pekerjaan dan keluarga, maka kinerja karyawan akan menurun. Dan begitupun yang selanjutnya, yaitu kita jelaskan di sini, kita tulis pada bab kesimpulan ya untuk setiap hasilnya yang sudah kita jelaskan di bab 4 tadi. Oke, setelah bab kesimpulan, kita akan masuk pada slide saran dan penutup. Nah, pada bagian ini, di sini peneliti itu akan memberikan beberapa saran bagi perusahaan maupun penelitian sebelumnya. Nah, di sini itu bagi perusahaan diharapkan mampu menciptakan lingkungan kerja yang nyaman serta membantu karyawan menjaga work-life balance sehingga employee performance-nya dapat meningkat. Kemudian, bagi penelitian selanjutnya juga di sini kita menyarankan untuk menambahkan variabel lain agar penelitian ini menjadi lebih luas dan mendalam. Oke, teman-teman, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam memahami isi penelitian maupun presentasi skripsi dengan lebih mudah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa pada video berikutnya.